Halo semuanya, perkenalkan nama saya Budi Arsono. Jadi di video kali ini aku bakal membahas mengenai teori kinetik gas fisika, yaitu tentang materi teori kinetik gas. Jadi sebelum saya menjelaskan apa itu teori kinetik gas, mungkin di part kedua aku akan membahas mengenai soal-soal yang diberikan dari seseorang. Terima kasih yang sudah mengirimkan soalnya seperti ini. Dan seperti biasa aku bakal membahas mengenai rumus-rumus yang kepakai dalam teori kinetik ini. Oke, jadi sebelum itu apa itu teori kinetik? Teori kinetik itu adalah suatu gas dalam sebuah partikel yang membicarakan sebuah bentuk gas, bentuk massa gas, kecepatan atau kelajuan linear gas. Nah, kemungkinan tiga itu yang dibahas mengenai materi teori kinetik gas. Nah, jadi rumus umum yang dipakai dalam teori kinetik gas itu dalam kimia adalah P dikali V sama dengan N dikali R kali T. P itu adalah tekanan, V itu adalah volume, N itu adalah jumlah partikel gas, dan R itu adalah konstanta dari sebenarnya R ini bernilai yaitu 8,314 Joule per mol derajat Kelvin, dan T ini adalah suhu. Nah, sebenarnya yang harus kalian tahu itu dalam kimia. Di dalam kimia ada P, ada V, ada R, ada T. Nah, ini sebenarnya apa? P itu adalah berapa nih? 1 atm. Ya, 1 atm. 1 atm liter, mol itu setara dengan 0,082. Nah, sedangkan 1 atm ya, meter kubik dan 1 mol sama aja mol sih. Jawabannya adalah 8,314 ya. 1 atm 1 meter kubik dan 1 kilomol itu setara dengan 8314. Bedanya itu nggak dipakai koma. Ini dibagi 1000 jadinya 8 koma, ini dikali 1000. Oke. Nah, sebenarnya 1 atm, oke, 1 atm itu 10 pangkat 5 Pascal. Oke. ATM itu apa? ATM itu adalah atmosfer, tekanan atmosfer, atau ibaratnya itu adalah P0 ya. P0 itu juga bernilai 1,01 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Tapi sebenarnya sama aja sih. Kita pakainya Pascal, oke? Nah, yang kedua, aku sudah membahas mengenai rumus umum ini dalam kimia. Dalam fisika sebenarnya apa? Dalam fisika itu adalah P kali V sama dengan N besar kali K kali T. Nah, ini yang dipakai dalam fisika. P itu masih sama, yaitu tekanan, V itu volume, N itu jumlah partikel atom, oke, jumlah partikel atom dalam gasnya. Misalnya gas 8A itu adalah helium, nitrogen, apalagi oksigen. Nah, habis itu ada namanya gas golongan 6. Itu ada terdiri dari 2 jenis atom, yaitu N2O, H2O gitu, banyak. Nah, K ini apa? K ini adalah konstanta dari siapa? Dari Stephen Boltzmann yang bernilai 1,38 dikali 10 pangkat min 23. Nah, ini nih. Ini adalah suhu ya. Oke, kita langsung lanjut saja ke berikutnya. Yang ini adalah rumus umum yang paling sering dipakai dalam soal-soal teori kinetik gas. Nah, sebenarnya rumus ini yang paling banyak digunakan ya. Mungkin ada lagi sih beberapa. Yang kedua, aku bakal membahas mengenai kelajuan linear gas. Kelajuan linear gas itu adalah kecepatan gas dalam suatu bejana atau dalam suatu benda. Misalnya ini ada benda nih. Di dalam benda ini ada gas. Nah, gasnya ini otomatis kan dia akan memiliki kecepatan atau kelajuan linear gas. Nah, sebenarnya kelajuan linear gas itu ada 3 rumus.
Tiga rumus yang dipakai itu adalah yang pertama yaitu adalah V sama dengan akar 3 dikali K 3 dikali N dikali K dikali T per M. M-nya huruf besar ya, M-nya itu harus huruf besar. Oh salah, kita nggak pakai K. Oke, 3 dikali K kali T. K itu adalah ini. Ini maksudnya. Nah, V itu adalah kelajuan ya. Massa itu adalah massa gasnya. Massa gas. Misalnya massa gas dalam gas LPG itu 10 kilo. Nah, kalian masukkan 10 kilo. Nah, suhunya berapa? Suhunya itu kalian juga masukkan. Nah, suhu ini kalau misalkan diketahui 27 derajat Celcius, kita harus tambahkan dengan 273 Kelvin. Hasilnya adalah 300 Kelvin. Kenapa? Karena mungkin kalian harus lihat dari satuan ini. Kalian harus lihat dari satuan ininya ya. Dari mol, kilomol, kalau diketahui derajat Celcius ya kalian harus ubah ke Kelvin, yaitu ditambah 273. Kalau 47 gimana? 47 ya tetap ditambah 273 gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah V sama dengan akar 3 dikali R kali T per MR. MR itu adalah massa molekul gasnya. Kelajuan masih sama. R itu apa? R itu di mana? Di sini deh. R itu adalah tetapan dari bilangan tetapan dari ini. Dari mana nih tadi? Dari ini R. R itu sebenarnya ada angka sih. 8,314. Nah, 8,314 ya. Joule per kilo derajat Celcius. Nah, jadi ini. Bagaimana rumus ketiga? Rumus ketiga itu adalah V sama dengan akar 3 kali P per Rho. Oke. Rho itu adalah massa jenis gas. Ini adalah P. P itu kita pakai rumusnya ini 3P dan kecepatan linear gas. Nah, selanjutnya aku bakal membahas mengenai energi kinetik gas ya. Energi kinetik gas itu sebenarnya ada dua macam sih, yaitu ada energi kinetik gas dan energi kinetik gas molekul. Nah, mungkin aku akan membahasnya kedua ini. Energi kinetik gas itu ada 3 rumus juga, yaitu adalah EK sama dengan berapa? 3/2 dikali N dikali K dikali T. N itu apa? N itu adalah jumlah partikel gas. K itu masih sama yang awal, T itu suhu. Yang kedua itu adalah 5/2 dikali N KT. Yang ketiga itu adalah 7/2 dikali N KT. Bedanya ini dipakai ketika suhu gas itu diketahui minus 100 Kelvin. Ini dipakai kalau suhu gas itu diketahui minus 1000 Kelvin. Ini dipakai kalau melebihi 1000 Kelvin. Nah, ini yang dipakai ya. Nah, EK gas molekul itu sama rumusnya, tapi tidak menyatakan jumlah partikel, yaitu EK sama dengan 3/2 K kali T. Masih sama, ini untuk minus 100 Kelvin. Ini EK sama dengan 5/2 K T. Ini untuk minus 1000 Kelvin. Ini adalah EK sama dengan 7/2 K T. Nah, ini untuk melebihi 1000 Kelvin. Yang terakhir, aku bakal membahas mengenai hukum Boyle. Oke, hukum Boyle. Hukum Boyle itu ada rumusnya, yaitu adalah P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Nah, sebenarnya ada 3 macam gas yang terbagi, yaitu adalah
isobar ya. Yang pertama itu adalah isobar. Isobar itu tekanannya sama. Jadi V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, ini isobar. Kalau isokorik ya. Isokorik itu V-nya yang sama. Jadi P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, yang ketiga itu adalah isotermis. Isotermis itu adalah P1 kali V1 sama dengan P2 dikali V2. Nah, oh ya, di sini aku lupa memberitahu nih. Ini adalah ini apa nih kalau nggak salah nih? Monoatomik ya, monoatomik. Ini diatomik. Ini poliatomik. Nah, kurang lebih rumusnya itu banyak kan dipakai seperti ini. Terima kasih semuanya sudah menonton.